Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di webinar kami, Kepemimpinan Baru. Kita mau mengucapkan terima kasih banyak sudah mau ikut partisipasi. Nama saya Hernan Miguel, saya orang Argentina, dan bersama rekan saya, kita akan mengadakan webinar ini. Saya mantan pemain sepak bola profesional yang pernah main di negara saya, juga ikut main di Liga Indonesia, pernah main di Persigo Gorontalo, di Persiba Balikpapan, dan juga di Sriwijaya FC. Saat ini saya bekerja sebagai coach ontological profesional, mendapat license di Eko Europa. Eko Europa adalah American Ontological Coaching School, dan senang sekali bisa bertemu dengan kalian untuk bahas tentang program kami. Sekarang saya akan kasih waktu untuk rekan saya bisa perkenalan diri. Halo, apa kabar untuk semuanya? Terima kasih banyak, Hernan. Saya mau mengucapkan terima kasih untuk semuanya bisa ikuti acara webinar ini. Namanya saya Leonardo dan saya mantan pemain sepak bola profesional. Pernah main di Liga Premier Argentina dan pernah main di Liga Premier Indonesia juga. Mantan pemain sepak bola Semen-Padang dan PSPS Pekanbaru juga. Dan beberapa tahun yang lalu saya dapat lisensi A dari Argentina sebagai pelatih kepala. Sesudah saya belajar 3 tahun di Argentina, dapat sertifikat A dari Association Sepak Bola Argentina. Jadi, saya beberapa tahun lalu juga kerja sama anak-anak kecil, sama orang-orang muda dan pemain profesional juga di Liga Premier Argentina. Jadi setelah kira-kira 10 tahun saya mulai kerja di dalam dunia bisnis, di dalam dunia olahraga juga sebagai coach ontological. Jadi saya biasanya latihan orang dan mau sertifikat atau mau jadi ontological coach. Sekarang juga saya seorang direktur akademik dari Sekolah Coaching Eropa. Dan dengan kawan saya Hernan, sekarang kita adalah di dalam proyek mau bawa alat-alat dari ontological coaching ke Indonesia. Jadi untuk sementara ini saya berharap kalian bisa enjoy dan ikuti webinar ini. Terima kasih banyak, Hernan. Oke, terima kasih Leo. Seperti Leo bilang tadi ya, dia sudah lama di dunia coaching ontologikal ini. Saya gabung sama dia sesudah 2 tahun ini yang kita ajarkan program coaching tapi dengan pandangan yang ontologikal kan. Dan kita sudah pernah ajaran program ini di Amerika Latin sama di Spain seperti Coach Leo bilang tadi. Dan kita lihat kemungkinan untuk membawa program ini ke Indonesia, dan program ini yang sudah sukses di Amerika Latin, dan semoga insya Allah di masa depan atau bulan-bulan depan kita sudah bisa ajarkan program ini di Indonesia. Sebelum kita mulai, saya mau kasih tahu sedikit tentang webinar ini. Kita akan interaksi sedikit, mungkin kita akan minta pendapat kalian lewat chat, dan kalau memang masih ada pertanyaan mungkin tentang webinar atau tentang program, kita akan buka ruangan setelah kita presentasi sudah selesai.
Kita akan bahas di webinar ini tentang bagaimana kita seperti bukan cuma di dunia olahraga, manusia pun kita persepsikan realitas dengan cara tertentu. Kita akan bicara sedikit tentang teori pengamat, tentang paradigma-paradigma yang ada di sekitar coaching saat ini. Kita juga ada bahas sedikit tentang bagaimana cara kita bisa membangun atau bagaimana kita bisa desain kepemimpinan untuk mendapat tim yang efisien. Kita akan selesai presentasi dengan kita punya usul dari ontological coaching. Dan akan jelasin juga sedikit tentang metode ADN yang kita mau bawa ke Indonesia. Nah, mari kita mulai. Kita bicara sedikit tentang bagaimana orang masing-masing persepsikan realitas. Jadi pada dasarnya, kita percaya bahwa yang kita persepsikan atau yang kita mengamati adalah realitas. Dan oleh karena itu kita tidak pernah mempertanyakannya. Nah, kita percaya bahwa yang kita mengamati atau yang kita persepsikan adalah realitas. Dan oleh karena itu kita berhubungan dengannya dengan cara tertentu. Mengingat apa yang kita rasakan. Dan kita dapat hasil dari interaksi itu. Nah, jika kita mengusulkan untuk berubah cara yang kita persepsikan atau yang kita mengamati realitas, mungkin kita bisa interaksi dengannya dengan cara yang berbeda, tapi lebih efektif. Terutama jika kita saat ini nggak senang dengan hasil yang dapat. Nah, usulan dari kami, usulan dari ontological coaching adalah untuk dapat mempertanyakan dan untuk intervensi jenis pengamat tertentu yang sedang kita hadapi. Nah, ini presentasi kita, kepemimpinan baru, coaching bisnis, coaching olahraga. Nah, saya tadi kasih tahu kita akan interaksi sedikit lewat chat. Sebelum saya tunjukkan sebuah gambar untuk kalian melihat, saya mau jelasin sedikit tentang ini persepsikan. Biasanya terhadap yang kita persepsikan dari realitas atau yang kita mengamati dari realitas, kita akan beraksi. Kita akan bereaksi. Dan kita akan ambil keputusan, kita akan melakukan tindakan, dan kita tentu saja pada akhirnya akan mendapat hasilnya. Semua mulai dari bagaimana kita persepsikan realitas, bagaimana kita mengamati realitas. Jadi, ada fakta atau ada kejadian yang aktifkan interpretasi atau kita menafsirkan realitas ini dengan cara tertentu. Ini saya mau unjukin sebuah gambar. Saya minta kalian untuk tulis di chat, kalian melihat apa? Saya akan kasih waktu sebentar. Tolong tulis di chat, gambar apa itu? Nah, coba tulis di chat. Bird, ada yang bilang burung. Oh, Coach Do juga bilang ini bird, adalah bird.
Ada yang lihat, yang mau ikut apa partisipasi, coba tulis, nggak apa-apa. Kalian lihat apa? Ada yang lihat sesuatu yang lain? Bird. Oh, jadi semua para lihat apa? Semua lihat burung ya. Nah, begini, kita seperti saya bilang tadi, andaikan gambar ini tadi adalah realitas yang bikin kita bereaksi adalah rangsangan yang terhadap yang kita melihat. Ini saya mau sebentar lagi mau unjukin foto sebentar lagi. Jadi terhadap yang kita persepsikan tadi kita akan bertindak. Mungkin saya ini apa namanya ada orang yang baru join. Saya mau apa namanya unjukin foto sekali lagi. Coba perhatian lagi gambar ini. Masih lihat hal-hal yang sama? Masih lihat burung atau sekarang ada perhatian yang lain? Ada juga yang lihat leg, maksudnya paha kaki kan? Iya. Oke, bagaimana bisa? Coba saya keluarin foto sebentar. Ini gambar yang sama. Tapi ini gambar yang sama untuk semua orang. Jadi ini rangsangan yang sama buat semua orang, tapi ada yang jawab beda. Ada yang lihat burung, ada yang lihat kaki. Bagaimana bisa? Jadi terhadap yang kita seperti saya jelaskan tadi, terhadap yang kita melihat, kita akan beraksi. Kalau memang ini burung, mungkin saya akan mendekati, siapa tahu mungkin akan berfoto, coba kasih makan. Tapi kalau saya lihatin kaki seperti orang bilang tadi, ada yang tulisan leg, kalau saya lihat seperti itu, mungkin tindakan atau keputusan yang saya ambil akan berbeda. Kalau andaikan apa namanya, kaki, coba bisa jelasin di chat itu kaki apa? Saya ini lagi perhatian, ada orang yang lihat perempuan juga. Nah, kok bisa lihat perempuan? Ada orang yang lihat burung, ada orang lihat perempuan. Nah, perempuannya. Mungkin kalau saya pendapat atau mengamati itu adalah perempuan, mungkin saya akan mendekati juga, mungkin minta nomor, ajak makan, nggak tahu. Terserah orang masing-masing. Tapi yang pasti akan melakukan tindakan yang sama. Jadi ini ada fakta yang sama yang aktifkan tindakan dan hasilnya tentu saja akan beda-beda antara kita terhadap yang kita persepsikan tadi. Ini sekarang saya bilang, ini adalah seorang perempuan yang sedang body painting. Dia berada duduk di atas batang ini. Kalau kalian bisa perhatian, ini adalah tangan kiri perempuannya. Ini tangannya. Yang kelihatan seperti ini mata burung ada catnya di jidat perempuannya. Ini bahu, ini tangan kanan.
Ini mungkin yang tadi lihat paha adalah ekor burungnya, tapi ternyata ini adalah kaki kiri perempuannya. Ini kaki yang satu yang sedang lipat. Nah, jadi fungsi otak kita kerja dengan asosiasi. Dia kalau dia persepsikan sesuatu, kalau dia mengamati sesuatu, dia kerja seperti dia asosiasi dengan yang terbiasa. Yang sudah ada di hard disk kita. Di situ ada pengalaman hidup, ada pendidikan, ada sejak semua yang kita bawa dari lahir, lingkungan, semua informasi yang masuk ke dalam otak kita yang tersimpan di situ, di memori kita. Nah, itu yang akan kondisikan kita untuk persepsikan realitas. Jadi, kita tidak melihat apa adanya. Kita mengamati hal yang dikondisikan bagaimana kita. Yang dikondisikan oleh pengkondisian kita. Yang pengaruh kondisi kita. Terhadap fakta atau keadaan yang sama, tidak semua orang persepsikan hal yang sama. Oleh karena itu, hasil kita akan berbeda. Nah, kita maju sedikit, ini ada sekelompok anak-anak, mereka lagi perhatian, lagi mengamati sesuatu di dalam pikiran mereka, mungkin persepsikan beda-beda. Jadi, aksi-aksi mereka akan beda-beda. Mungkin juga mereka ada yang pendapat sama. Tapi selalu ada yang nggak persepsikan dengan cara yang sama. Nah, dari ontological coaching, kita menyatakan bahwa tidak semua manusia melihat realitas dengan cara yang sama. Fakta yang sama aktifkan banyak interpretasi dan pemikiran di dalam pikiran setiap orang. Interpretasi dan pikiran ini membuka kemungkinan untuk kita menanggapi setiap situasi yang ada di dalam hidup kita. Yaitu memungkinkan yang berbeda untuk menanggapi apa yang kita persepsikan dari realitas. Kuncinya adalah persepsi dari realitas. Jadi, seperti kita bilang tadi, fakta dan keadaan yang sama, ditambah interpretasi Anda, interpretasi kita masing-masing, akan mendapat hasilnya yang realitas Anda, realitas kita masing-masing. Jadi, Anda berhubungan dengan realitas dari apa yang persepsi darinya. Saya kasih contoh. Saya bisa melihat banyak orang di dalam dunia sepak bola. Andaikan ada salah satu tim sepak bola yang berada di ruang ganti di dalam stadium yang mereka kunjungin tim tuan rumah. Di luar ada cuaca buruk sekali, hujan tanpa berhenti, kilat, segala macam. Dan pertandingan seperti biasa di Indonesia akan berlangsung tanpa atap yang bisa melindungi mereka dari cuaca buruk ini. Itu pasti, ini fakta yang cuaca buruk, fakta ini pasti mengaktifkan banyak pikiran di dalam setiap orang masing-masing. Siapa tahu mungkin dokter tim pikir, sudah 2 jam hujan tanpa berhenti, pertandingan kurang dari sejam akan mulai. Nah,
ini kemungkinan besar pertandingan bisa ditangguhkan. Jadi dia langsung asosiasi dengan kalau pertandingan ini ditangguhkan, mungkin ini kesempatan untuk kita yang pemain-pemain yang sedang cedera bisa pulih. Jadi dia lihat hal-hal yang positif di pikiran dia. Tapi mungkin juga di situ ada pemain muda yang akan main pertama kali dengan tim ini. Di dalam kepala mungkin dia pikiran seperti kalau pertandingan memang ditangguhkan, kesempatan untuk main pertama kali dia akan hilang. Soalnya kalau pertandingan di jadwal ulang, pemain yang cedera bisa sembuh, bisa pulih, dan kesempatan dia untuk main hilang. Jadi berita buruk buat dia. Begitupun dengan semua orang-orang yang ada di dalam timnya. Asisten, pengurus, pikirannya seperti jika pertandingan ditangguhkan itu pasti biaya tambahan yang tidak di dalam rencana, karena kalau ditangguhkan di jadwal ulang 2-3 hari, kita harus tetap tinggal di kota ini, jadi harus keluar biaya lagi. Berita buruk buat dia. Mungkin di situ juga ada pelatih. Pelatih langsung pikir kesempatan bagus buat kita kalau memang pertandingan ditangguhkan. Yang satu, pemain yang cedera bisa sembuh. Yang kedua, kalau pertandingan dia di jadwal ulang dan tim-tim yang lain tetap main, mungkin dia akan main nanti sesudah tahu hasil dari tim-tim lain. Jadi itu berita bagus buat dia. Jadi seperti ini, kita tidak semua manusia persepsikan realitas dengan cara yang sama. Makanya kita akan mendapat hasil yang beda-beda. Karena tindakan yang kita lakukan, keputusan yang kita ambil, sudah terpengaruh oleh cara kita untuk mengamati realitas. Oke, Leo, teman, bisa ambil alih dari sini? Oke, Yarnan, terima kasih banyak. Kita lagi bicara tentang ini. Saya mau tanya tentang yang katakan Hernan tadi. Jadi bagaimana? Ada satu realitas, hanya satu untuk semua orang, atau ada realitas, beberapa realitas? Jadi gimana? Mungkin ada hanya satu realitas, tapi menafsirkannya secara berbeda. Jadi kita punya realitas masing-masing, kan? Terkadang kita setuju dengan apa yang kita pikirkan, terkadang dalam menghadapi situasi yang sama atau fakta yang sama, kita setuju karena kita persepsikan dan merasakan hal yang kurang lebih sama. Itu memang enggak masalah, tapi kalau kita ada persepsikan dari realitas hampir sama atau mirip atau kurang lebih sama, enggak masalah karena itu tidak susah setuju kan? Tapi masalahnya muncul ketika kita tidak setuju dengan yang kita pikirkan dalam situasi yang sama. Karena apa yang kita interpretasi dan rasakan berbeda. Mulai di situ, tindakan kita akan berbeda dan begitu juga hasilnya. Jadi kalau tindakan-tindakan yang kita lakukan berbeda daripada orang lain, memang hasilnya juga tidak sama kan? Ini tidak berarti bahwa kadang-kadang kita dapat interpretasi realitas dengan cara yang sama, kan? Kesulitan muncul ketika kita persepsikannya secara berbeda.
Karena kita tidak persepsikan dan merasakan hal yang sama tentang fakta atau situasi yang sama. Kalau kita tidak mengetahui dan menerima bahwa tidak semua orang persepsikan realitas dengan cara yang sama, itu menutup kemungkinan kita untuk mengubah keputusan, tindakan, dan hasil kita. Beberapa kali kita mau dapat hasilnya beda atau lain daripada yang dapat, tetapi masih lakukan sama kan? Tindakan-tindakan kita masih sama kan? Karena mungkin kita tidak pernah tanya bagaimana kita persepsikan realitas. Jika kita tidak tahu bagaimana proses ini kerja di dalam diri kita, kita tidak mungkin dapat mengubah hasil kita. Semua ini dapat menimbulkan kadang-kadang diskusi, konflik, emosi disfungsional untuk dapat tujuan atau dapat hasilnya yang kita mau. Memang kita menjadi tidak efektif, koordinasi kita tidak efektif, menjauh kita dari hasil yang diinginkan dan tujuan yang diusulkan. Memang kalau kita tidak setuju ambil keputusan bersama, susah kan? Kita menjadi tidak efektif. Jadi mengamati diri dan mengamati apa yang kita lakukan akan menjadi kunci, dengar itu, akan menjadi kunci untuk mengubah tindakan dan hasil kita. Kita dari ontological coaching, kita katakan semua manusia tidak persiapkan realitas dengan cara yang sama. Karena itu, tidak bereaksi atau bereaksi sama terhadap fakta yang sama, maka kita dapat mengatakan cara reaksi terhadap apa yang kita persepsikan dari kenyataan akan menentukan hasil yang kita dapatkan dalam hidup kita. Dan tindakan-tindakan kita berasal dari apa yang kita persepsikan dari realitas. Orang-orang persepsikan realitas kadang-kadang dengan cara kurang lebih sama, itu enggak masalah karena setuju, enggak susah kan. Tapi kadang-kadang juga persepsikan realitas dengan cara berbeda. Makanya kadang-kadang mudah untuk kita setuju dan kadang-kadang susah untuk kita setuju dan koordinasi efektif. Makanya juga orang-orang lain bisa dapat hasil yang berbeda dari kita. Jadi sebelum hasil kita ada beberapa hal lain yang kita perlu dipertimbangkan. Jadi kadang sulit untuk setuju kan? Karena itu kita berdiskusi dan sulit untuk mengkoordinasi tindakan secara efektif. Semua ini pengaruhi hasil kita. Akan sulit mengubah tindakan dan hasil kita jika kita tidak lebih dulu mengamati bagaimana kita interpretasi dan persepsikan realitas. Salah satu tantangan yang paling kita hadapi sebagai pemimpin saat ini adalah belajar mengkoordinasikan tindakan secara efektif dengan atlet berbeda, dengan cara yang berbeda dalam memahami realitas dan interaksi dengan realitas itu. Jadi sekarang kita ada teori-teori yang kita dengar, tapi sekarang kita mau undangan refleksi diri atau pengamatan diri. Biar kalian bisa lihat masing-masing apa yang terjadi di dalam dirinya kan. Dan yang pertama kita mau pertanyaan, kalau sesuatu tidak berjalan seperti yang Anda harapkan atau hasilnya yang dapat bukan yang hasilnya diinginkan. Ya, emosi apa yang Anda rasakan? Muncul emosi apa?
Itu masing-masing. Kalau bisa ditulis di chat, kalau segala sesuatu tidak berjalan seperti yang Anda harapkan, emosi apa yang muncul biasanya? Mungkin merasakan frustrasi, ya memang marah, apalagi kecewaan, kadang-kadang sedih juga. Ya, lihat masing-masing bagaimana ini fungsi di dirinya, kan? Kalau hasilnya atau targetnya enggak didapat, apa emosinya yang muncul? Apa emosinya yang saya berhasil, kan? Jadi jam berikutnya, kalau kita bisa lihat masing-masing emosinya apa yang muncul di kita sendiri, jam berikutnya apa yang kita lakukan, tindakan-tindakan apa yang kita lakukan dari emosi tersebut. Kalau dimarah mungkin tindakan-tindakan beda kalau saja senang atau kalau saja ada percaya diri atau kalau saja kecewa. Ya, memang kalau emosi beda, memang tindakan-tindakan atau keputusan yang saya akan dilakukan berbeda juga. Dan kalau tindakan-tindakan berbeda, memang hasil berbeda juga. Kalau kita nggak tahu bagaimana proses ini jalan di dalam kita nggak bisa berubah, kan? Mungkin kita coba, tapi nggak dapat hasil lain. Ini kalau kita pertanyaan bisa lihat sesuatu baru di dalam bagaimana fungsi kita, otak kita bagaimana fungsi. Itu dari neuroscience, otaknya itu adalah persepsikan, ada emosi, ada keputusan dan tindakan, dan ada hasil di dalam hidup kita. Memang di dalam dunia olahraga sama, kan? Apa hasil yang Anda dapatkan dari reaksi Anda? Jadi ini, persepsikan, muncul emosi, dari emosi itu ada keputusan, ada tindakan-tindakan yang biasanya saya lakukan, dan ada hasil dari apa yang kita lakukan. Ini pertanyaan nanti kalian bisa kerja di masing-masing di dalam diri. Sampai ke sini kita mau tanya, berapa banyak Anda memimpin atau manajemen emosi Anda? Dari sampai 1 paling bawah, antara 1 dan 10 paling atas. Kalau kalian bisa pengamati diri atau refleksi diri, nomor berapa kalian pikir ada manajemen emosi masing-masing atau ada memimpin emosi Anda? 7, saya itu tergantung situasi atau tergantung kejadian juga, tapi kadang-kadang 8, kadang-kadang 5, kadang-kadang 1. Ya, itu kita bisa lihat bagaimana saya bisa manajemen. Karena kalau nomor 6, oke. Kalau kita enggak tahu bagaimana fungsi atau kita enggak refleksi diri atau pengamati diri, bagaimana, kenapa saya marah? Kenapa orang lain tidak marah kalau kejadian yang sama? Ya, memang karena mengkondisikan kita berbeda, kan? Tapi kalau kita enggak lihat semua ini, enggak bisa diberubah, kan? Kita menciptakan dunia kita sendiri, realitas kita, hasil kita dari apa yang kita persepsikan dari realitas. Seperti contoh yang pertama, kan, ada lihat burung, ada lihat kaki, ada lihat perempuan. Tapi kalau kita persepsikan different atau beda, realitas memang tindakan-tindakan beda juga dan hasil beda. Makanya ada orang bisa dapat beberapa targetnya atau hasil yang kita mau dapat, tapi kita nggak bisa, kan? Bekerja dalam jenis
pengamat bahwa kita akan memungkinkan kita untuk memimpin emosi kita dan memimpin diri kita sendiri akan menjadi kunci untuk memimpin orang lain. Oke, terima kasih Hernan. Dari sini ikut kamu. Leo, terima kasih. Nah, kita bicara sedikit tentang yang generasi atlet zaman sekarang ya, generasi baru. Seperti tadi selesai bicara Leonardo, mungkin ada orang yang bilang itu kepemimpinan adalah cara untuk pengaruh orang lain. Enggak juga itu. Semua kepemimpinan mulai dari kita sendiri. Jadi kepemimpinan pribadi yang kita harus diperhatikan dulu. Kita bicara sedikit tentang ini. Jadi generasi baru membutuhkan pemimpin baru untuk menghadapi keadaan baru, konteks baru, tantangan baru, tujuan baru, hasil juga baru. Jadi kita menghadapi setiap tantangan dengan tingkat kesadaran saat ini dan alat yang kita punya pada saat intervensi dalam setiap situasi. Jadi kalau kita bicara tentang pemimpin yang baru, salah satu hal yang kita mau jelaskan ke semua adalah bagaimana kita bisa cari atau bawa lebih kesadaran ke dalam kepemimpinan kita. Kita bicara sedikit tentang ini. Jadi, pada saat ini, di bidang olahraga dan bisnis, ada banyak pembicaraan tentang kepemimpinan. Ada pembicaraan tentang pentingnya peran pemimpin di dalam tim olahraga, di perusahaan, dan berbagai bidang dan tim kerja mereka. Juga ada pembicaraan tentang pentingnya kepemimpinan pribadi. Jadi pentingnya itu adalah menjalankan kepemimpinan yang efektif, yang memungkinkan kita untuk kita bisa mendapat yang terbaik dari kita sendiri, dari yang terbaik dari atlet kita, juga yang terbaik dari tim kita. Jadi dari pembicaraan ini ada pandangan yang berbeda tentang jenis kepemimpinan. Seperti saya bilang tadi, satu hal juga yang tidak dibicarakan adalah bagaimana kita bisa menyesuaikan kepemimpinan kita dengan setiap atlet, dengan setiap tim, dan yang penting juga gimana kita bisa menyesuaikan dengan setiap keadaan yang kita hadapi. Kalau menurut definisi, itu kepemimpinan adalah kapasitas untuk mempengaruhi atlet, kelompok, atau tim untuk menyelaraskan tindakan tim menuju ke tujuannya. Yaitu kemampuan untuk mempengaruhi dan meyakinkan bahwa jalan yang ditunjuk sama pemimpin itu adalah jalan yang paling kondusif. Jadi dunia baru membutuhkan atlet baru, pelatih baru, asisten baru, pengurus tim baru, gaya kepemimpinan dengan alat baru. Nah, seperti kita bicara tadi, mempertimbangkan bahwa kita saat ini hidup di dunia yang berubah.
Dan perubahan ini semakin mendadak, semakin konstan. Oleh karena itu, kita sebagai pemimpin harus memasukkan gagasan, memasukkan ide, membutuhkan terus-menerus meninjau kepemimpinan kita. Kita harus menghargai setiap situasi, bersikap fleksibel untuk seperti tadi bilang, menyesuaikan kepemimpinan kita dengan setiap keadaan. Kita dapat ini dengan kemasukan kompetensi, dengan masukan keterampilan yang generik maupun matristik, yaitu dengan memasukkan alat-alat coaching yang dinamis, yang memungkinkan kita untuk hadapi perubahan yang saya tadi bicara dengan cara yang paling efektif. Jadi, kita pikir ini, berhentilah pemimpin dari paradigma yang lama dan usan untuk menyesuaikan kepemimpinan kita dengan generasi atlet baru dan keadaan saat ini. Jadi, bagaimana kita bisa mempengaruhi atlet saat ini dengan cara yang paling efisien? Kita bicara atlet baru dengan keyakinan baru, dengan kebutuhan baru, dengan minat baru, dengan motivasi yang baru. Atlet yang dengan cara berpikir dan bertindak jauh berbeda dari cara kita yang zamanan dulu. Jadi, para generasi atlet baru sekarang dan keadaan saat ini mengundang kita untuk berhenti, untuk mencerminkan refleksi, mengamati diri, dan mengamati juga seberapa efektif kepemimpinan yang kita jalankan sekarang. Jadi, ontological coaching mengajarkan kita bahwa hasil adalah parameter untuk memvalidasi tindakan yang kita lakukan. Dan juga ontological coaching mengundang kita untuk mengamati pemimpin seperti apa kita sekarang. Saya maju. Nah, tadi saya bilang tentang berhentilah pemimpin dari paradigma yang lama. Karena memang dunia sudah berubah. Dan generasi atlet pun juga berubah. Tadi saya bilang itu tentang hasil sebagai parameter efektif. Kita bisa lihatin hasil untuk memvalidasi apa tidak tindakan yang kita lakukan. Jadi, hasil adalah parameter efektivitas tindakan kita dalam kepemimpinan pribadi dan juga interpersonal kita. Jadi, yang memvalidasi tindakan sebagai efektif adalah hasil yang kita dapatkan ketika kita menjalankannya. Jadi, bukan yang alasan kenapa kita melakukannya. Jadi, kalau kita bicara perubahan paradigma, kalau setiap ada perubahan paradigma, memungkinkan kita untuk bisa melihat realitas dengan cara yang berbeda.
dan membuka kita kemungkinan untuk mendapat hasil yang lebih unggul daripada saat ini. Jadi, contoh, kadang-kadang kita melakukan tindakan yang tidak mendekati kita ke hasil yang kita inginkan. Malah, tindakan yang kita lakukan, aksi kita, menjauh dari tujuannya. Nah, pada saat itu kita punya masalah. Kita coba mengerti kenapa. Kita mulai percakapan sendiri dengan diri sendiri. Kok bisa? Niat saya sudah baik. Niat saya sudah benar. Tindakan yang saya lakukan, saya anggap benar. Tapi hasil bukan hasil yang kita harapkan. Ya, pada saat itu kita biasanya mencari penjelasan yang masuk akal dengan pikiran kita. Seperti saya bilang tadi, kita mencari penjelasan yang masuk akal dengan pikiran yang kita. Jadi salah satu hal-hal yang biasanya kita lakukan adalah mencari orang lain untuk bertanggung jawab atas inefisien kita. Jadi kita lakukan apa? Kita menyalahkan pelatih, menyalahkan pemain. Kalau saya jadi pemain, menyalahkan wasit. Kita kalah karena ya memang wasit nggak bagus. Kita kalah karena pelatih itu taruh di belakang orang yang nggak seharusnya main. Kadang-kadang saya menyalahkan pengurus, kita menyalahkan dokter, asisten, siapapun kita menyalahkan untuk mencari penjelasan yang masuk akal dengan pikiran kita. Jadi kita mencari penjelasan di luar, di lingkungan, bukan di dalamnya. Jadi pada saat itu kita kita menghilang kesempatan besar untuk mengamati diri, untuk mencerminkan, untuk mengamati kepemimpinan kita yang terkait dengan hasil yang kita dapat. Jadi kita hilang kesempatan untuk melihat tanggung jawab kita atas hasil yang kita dapat. Jadi kita kadang-kadang secara tidak sadar, secara bawah sadar, kita menghilang kapasitas untuk mengamati diri. Jadi kita ada di dalam sirkuit otomatis melakukan tindakan dan nggak ada waktu untuk mencerminkan, untuk mengamati diri. Jadi karena kita hilang kapasitas itu, kita nggak bisa melihat apa yang pengaruh kondisi kita, yang mana pengkondisian kita, yang akan nanti pengaruh keputusan yang kita lakukan, tindakan yang kita lakukan. Dan pada akhirnya akan pengaruh hasil yang kita mendapat. Oke, Leonardo, bisa ambil alih dari sini? Atau ada waktu pengamatannya? Sebentar. Kita ambil waktu untuk, seperti saya bilang tadi, untuk kita keluar dari sirkuit otomatis itu yang tidak sadar, bawa sedikit kesadaran ke dalam pikiran kita. Jadi pertanyaan ini, apakah menurut Anda kepemimpinan Anda beradaptasi dengan zaman sekarang? Coba, nggak perlu juga tulis, tapi ini apa namanya, kalian tanya sendiri masing-masing. Kepemimpinan yang kalian menjalankan sekarang,
Apakah adaptasi dengan zaman sekarang, dengan atlet yang sekarang, yang dengan atlet yang punya motivasi, pikiran jauh berbeda dari kita zamanan dulu? Atau kita masih memimpin dari pikiran kita zamanan dulu dengan orang beda sekarang? Hasil apa yang Anda dapatkan dari gaya kepemimpinan itu? Apakah gaya kepemimpinan Anda membantu mencapai hasil yang diinginkan yang belum Anda capai? Coba biar agak interaksi sedikit, saya pengen tahu di chatnya, coba tulis seberapa puas atau seberapa senang kalian merasa dengan cara menjalankan kepemimpinan saat ini. Kepemimpinan walaupun nggak jadi pelatih, bukan pelatih sekarang, tapi mungkin jangan lupa itu kepemimpinan bisa interpersonal atau personal. Jadi yang nggak sedang pegang tim sekarang mungkin ambil dari kepemimpinan yang pribadi. Seberapa puas kalian dengan kepemimpinan saat ini? Bisa tulis di chat. Lima. Kalau kita diangkat 5, itu berarti ruangan untuk improve, untuk yang lebih baik masih luas. Jadi gaya kepemimpinan saat ini berfungsi untuk hasil yang kita dapat saat ini. Hasil yang luar biasa membutuhkan kepemimpinan yang luar biasa. Jadi kalau kita sebagai pemimpin mencari hasil yang luar biasa, kepemimpinan kita harus juga sesuai. Jadi kita harus menyesuaikan cara kita dengan apa yang mau. Jadi membuat bagian bawah sadar kita bersadar, membuka kemungkinan besar bagi kita untuk mengubah kepemimpinan kita. Jadi salah satu kunci untuk kita bisa menjadi atau dapat perubahan di dalam kepemimpinan kita adalah membuat konteks yang bersadar lebih sering. Kita mendapat seperti itu through mengamatan diri. Ini ambil alih dari sini, Leo. Oke, Arman. Terima kasih banyak. Itu saya refleksi diri tentang yang katakan tadi. Beberapa kesempatan ada untuk kerja di dalam pemimpin diri atau pemimpin personal atau interpersonal kan. Jadi kita bicara tentang koneksi antara pikiran, emosi, tindakan, dan hasil. Hasil yang tidak diinginkan menghasilkan emosi yang berbeda para kita masing-masing. Ya kan? Yang bicara, yang katakan sebelumnya. Ada kejadian sama untuk semua, tetapi emosinya yang muncul itu masing-masing. Makanya kadang-kadang kalau kita bicara sama orang bilang, kenapa kamu marah? Kamu nggak bisa marah karena itu. Memang dia bisa marah.
memang dia marah sekarang. Tapi mungkin saja enggak marah kalau terjadi itu kan. Karena saya beda. Dan mengkondisikan saya beda daripada lain-lain. Emosi tersebut mempengaruhi pengambilan keputusan kita dan tindakan kita yang kita lakukan. Mendampak hasil kita. Jadi, sebelum hasil ada beberapa hal, kita harus perhatian dulu kan. Jika emosi pengaruh keputusan, tindakan, dan hasil kita, jadi emosi dan kecenderungan emosional, tendensi kita emosional, adalah salah satu hal paling penting yang perlu diperhatikan. Itu tendensi emosional pribadi dan tendensi emosional dari tim. Kalau ada situasi-situasi atau kejadian, saya bisa lihat apa yang tendensi emosional, kecenderungan emosional pribadi dari pemain masing-masing, dari tim, dan bisa kerja di dalam manajemen emosi. Masing-masing dengan pemain-pemain dan juga dengan tim, kan? Jadi dalam pengertian ini kita dapat mengatakan bahwa salah satu pengaruh kondisi terbesar tindakan manusia. Pengaruh kondisi terbesar tindakan manusia adalah emosi. Dan adalah emosi masing-masing. Kalau jika kita tidak nyadar apa yang bahas sebelumnya, kemampuan kita untuk mengubah kepemimpinan kita menuju gaya yang lebih efektif akan sangat terbatas. Jika tidak menyadar hal sebelumnya, tindakan kita akan dibatasi oleh pengaruh kondisi kita. Dan dengannya, cara persepsi dan interpretasi realitas. Dengan ontological coaching, kita belajar bahwa pikiran kita mengganggu dan mengaruhi emosi kita, pada dasarnya menentukan cara kita merasakan. Yaitu cara yang kita rasakan dalam setiap situasi, pengaruh keputusan dan tindakan kita. Dan oleh karena itu, kinerja kita. Artinya, interpretasi dan pemikiran kita tentang apa yang terjadi memengaruhi kinerja kita. Jelas sekali bahwa kita tidak menghadapi situasi dengan cara yang sama jika kita berada dalam satu emosi. Daripada jika kita berada di emosi yang berbeda, kita tidak memperlakukan orang dengan cara yang sama. Itu beda kan? Jika kita marah kepada mereka atau kepada orang lain, atau jika senang dengan apa yang mereka lakukan. Berarti bahwa fakta atau kejadian yang sama itu aktifkan emosi yang berbeda di kita masing-masing. Dan mengkondisikan cara kita melihat dan memahami dunia. Mengkondisikan kita yang terbesar, tindakan-tindakan kita itu adalah emosi. Kalau kita enggak refleksi diri atau perhatian bagaimana tendensi emosional kita dan tendensi emosional tim, enggak ada kesempatan untuk kerja diemosikan. Misalnya, itu biasa kan di dalam pertandingan. Saya tidak akan bicara dengan cara yang sama dengan wasit jika saya berpikir bahwa penalti yang wasit sanksi itu penalti sanksi tidak adil dan itu membuat saya marah. Apalagi jika saya juga
dikondisikan oleh pemikiran bahwa wasit itu selalu mempersulit pertandingan. Beberapa kali kita sebagai pelatih, sebagai coach, bicara tentang wasit kan, dan kita dikondisikan pemain-pemain juga. Jadi, nanti kalau wasit itu sanksi penalti, itu beda kalau saya berpikir tidak adil atau saya setuju itu penalti adil kan. Itu emosi yang muncul beda, tapi emosinya masing-masing berbeda. Mungkin kalau saya marah, mungkin saya dorong atau pukul wasit atau pukul lawan. Dan dari tindakan itu ada berhasil kan. Kalau saya pikir, oke, sudah disanksi, nggak bisa diganti, saya lebih tenang, mungkin tindakan yang saya akan lakukan berbeda daripada pukul wasit atau lawan atau siapapun kan. Ini satu contoh lagi kan. Saya tidak akan memiliki kinerja yang sama jika saya tendang bola ke gawang. Jadi saya shoot ke gawang dan bola kena tiang dan keluar. Jadi nggak gol kan. Bola kena tiang dan keluar. Dan oleh karena itu, interpretasi dan pikiran saya adalah hari ini saya tidak akan beruntung. Hari ini bukan hari saja. Pertandingan ini tidak akan jalan dengan baik. Mungkin kita hari ini pasti kalah jika penafsirkan dan pemikiran tentang hal yang sama, bola kena tiang dan keluar, adalah pikiran lain kan, seperti hampir saya. Yang berikutnya pasti masuk. Kita mendekati mencetak gol. Dalam interpretasi dan pemikiran pertama, saya akan menghasilkan jenis emosi seperti kemarahan dan pikiran hari ini saya tidak akan beruntung, mungkin hari ini kita kalah, pertandingan ini mulai susah untuk kita menang. Ya, itu emosinya yang mungkin dapat seperti kemarahan, ketidakpercayaan, frustrasi, desmotivasi, keputusasaan, kecewaan. Dan kalau saya ada pikiran atau persepsi lain, fakta sama, bola kena tiang tapi keluar, tapi yang pikiran saya berbeda, hampir masuk. Yang berikutnya pasti masuk. Ya, itu mungkin akan menghasilkan jenis emosional lain. Jadi misalnya motivasi, kepercayaan diri, suasana hati positif, ilusi. Jadi setiap emosi membantu saya cenderung bertindak dengan cara yang berbeda untuk menghadapi apa yang terjadi dan apa yang saya pikir akan terjadi. Oke, Hernan, dari sini ikut kamu. Makasih. Oke, Leo. Terima kasih. Nah, kita sampai ke slide ini yang membangun tim yang sukses adalah seni. Nah, sebelum mulai bahas slide ini, seperti Leonardo bilang tadi tentang emosi, di dalam situasi yang sama kadang-kadang kita ada emosi-emosi yang muncul yang berbeda. Bagaimana kalau saya adalah orang yang tendensi yang reaksi seperti marah atau punya reaksi yang enggak positif terhadap sesuatu yang terjadi. Nah, bagaimana saya bisa belajar atau apakah ada ruangan untuk jadi lebih bagus di situ? Ya, tentu saja ada.
kita bisa kerjakan di dalam tendensi-tendensi emosional kita. Karena kita harus mengamati diri dan mencari apa yang pengaruh kondisi emosional kita. Kita harus kerja di situ. Jadi untuk membangun tim yang sukses, kuncinya adalah membangun ruang konteks emosional relasional yang cocok. Relasional adalah interaksi yang cocok, yang memungkinkan anggota tim mengkoordinasi tindakan secara efektif untuk mencapai tujuan yang diusulkan. Nah, contoh, seperti tadi Leonardo bicara tentang contoh-contoh yang mungkin kejadian di dalam lapangan. Ketika sesuatu muncul atau sesuatu terjadi, sesuatu yang bukan yang kita harapkan, itu kemungkinan besar emosi kita tidak positif dan tidak fungsional dengan hasil yang kita inginkan. Jadi dari kemarahan, frustrasi, keputusasaan, atau kecemasan, stres yang kelebihan, atau tekanan yang kita merasa karena situasi yang muncul bukan yang kita berharap. Jika kita punya emosi-emosi seperti yang saya bilang tadi, jadi sulit bagi kita untuk membuat keputusan atau melakukan tindakan yang efektif. Jika kita tidak menggabung kompetensi, keterampilan, dan alat-alat coaching untuk kita mendapat intervensi di dalam sirkuit emosional naluriah kita, sirkuit yang reaktif, sirkuit yang otomatis. Kita kalau memang nggak gabung alat seperti itu, kita hampir tidak bisa menjadi pemimpin atau menciptakan tim yang efisien. Pada saat ini kita harus mencoba membangun kepemimpinan yang beradaptasi dengan setiap tantangan dan mencoba menghasilkan konteks interaksi emosional yang fungsional untuk mendapat tujuannya. Nah, tadi Leo bicara tentang mention about neuroscience. Dari penemukan neuroscience, mulai ada perubahan di dalam paradigma itu yang kepemimpinan yang bos, yang dari otoritas dan emosi-emosi seperti kemarahan atau euforia kelebihan yang menyebabkan ketakutan dan rasa kebencian pada yang pemimpin. Pada saat ini dengan atlet sekarang, kepemimpinan seperti itu sudah tidak lagi berfungsi. Jika kita pemimpin dari emosi seperti inspirasi, antusiasme, motivasi, bahaya, tindakan yang melakukan orang yang kita pimpin akan positif. Mereka nggak akan ikutin perintah kita, tapi mereka juga akan menghasilkan empati dan rasa terima kasih kepada pemimpinnya. Dan tentu saja melakukan tindakan dari emosi-emosi yang saya mention tadi, emosi positif yang itu, tindakan akan jauh lebih efektif. Jadi kalau kita dapat
perubahan di dalam kepemimpinan kita itu memungkinkan untuk kita bisa membangun ruang emosional yang kondusif. Kita bicara tadi tentang atlet para zaman sekarang. Mereka maunya apa? Kenapa saya bilang atlet generasi baru? Mereka atlet sekarang mereka mencari, menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga mau menang, tentu saja mereka mau menang. Tapi pada dasarnya atlet-atlet sekarang di olahraga apapun mereka mencari menjalankan mereka punya karir yang itu menuju ke tujuannya. Tujuannya yang akan bersukses apa tidak kita nggak bisa tahu. Tapi mereka mencari jalankan dengan kesejahteraan emosional. Karena kenapa? Si orang atlet nggak bertindak dengan cara yang sama, kalau dia sedih, takut, tertekan, daripada dia bisa terasa terinspirasi, termotivasi, atlet yang bisa merasa senang, merasa hidup. Jadi kita harus pikir hal-hal itu. Saya nggak bisa pastikan berapa persen, tapi sebagian besar dari waktu atlet latihan fisik atau latihan teori atau taktik atau strategi, sebagian besar dipengaruhi oleh apa yang mereka perasaan di waktu itu. Jadi penampilan mereka akan menjadi hasil dari emosi-emosi yang mereka melalui di waktu latihan atau bertanding. Nah, oleh karena itu, salah satu kompetensi inti yang seorang pemimpin harus menggabung adalah, seperti Leonardo tadi bicara, manajemen emosi. Dan dia harus belajar untuk identifikasi tendensi emosional diri sendiri, tendensi emosional setiap atlet, dan tendensi emosional dia punya timnya. Kepemimpinan ada banyak bicara di dalam dunia olahraga atau di dunia bisnis juga. Bagaimana kita mencari tim yang sukses adalah sama dengan saya seperti manajer sebuah perusahaan, bagaimana saya bisa mendapat hasil yang optimal juga dengan membuat konteks emosional yang cocok dengan dan orang-orang anggota perusahaan ini bisa interaksi bersama dengan emosi-emosi yang fungsional. Karena pada akhirnya hasilnya adalah hasil sama masing-masing. Kepemimpinan baru berdasarkan desain. Nah, usulan kami membawa perubahan paradigmatik dalam kepemimpinan dan kerja tim. Kami menawarkan kemungkinan desain kepemimpinan dinamis dan sadar yang memungkinkan Anda untuk mengakses tingkat kesadaran yang lebih tinggi sehingga dapat mengubah kepemimpinan Anda menjadi kepemimpinan yang dinamis dengan alat khusus yang memungkinkan desain ulang terus-menerus beradaptasi dengan setiap keadaan yang Anda hadapi. Kenapa kita bilang desain ulang terus-menerus? Karena nanti kita akan jelasin metode ADN kita adalah metode yang lingkar, yang setelah kita melakukan beberapa langkah dan mendapat hasil, kita desain ulang terus-menerus. Jadi,
Maksud kami di sini adalah kita atau dari ontological coaching, kita tidak menawarkan resep magic atau formula-formula yang yang cuma bisa dapat atau kalian cuma bisa pakai untuk satu SWOT doang. Kita menawarkan kemungkinan untuk desain kepemimpinan yang beradaptasi dengan tantangan zaman sekarang dan di dalam hasil, di dalam konteks emosional yang cocok. Ini waktu untuk kita bisa mengamati diri yang terakhir. Ada beberapa pertanyaan. Refleksi baru apa yang diberikan webinar ini kepada Anda? Apa konsekuensi dari tidak menyadari hal ini yang telah Anda sadari? Apa yang ingin Anda lakukan dengan semua ini yang telah Anda refleksikan dalam webinar ini? Apakah Anda bersedia bekerja pada kepemimpinan Anda untuk membawanya ke tingkat lain? Apa yang ingin Anda kerjakan dalam kepemimpinan Anda? Untuk mengubah kepemimpinan Anda menjadi lebih efektif, langkah pertama adalah membuat bagian bawah sadar. Anda sadar. Jadi, kita harus mencoba membuat bagian kita yang nggak sadar, bersadar. Melalui pengamatan diri dan refleksi. Usulan dari kami. Jadi, kami menawarkan kemungkinan untuk menggabungkan kompetensi baru, keterampilan baru, dan alat-alat yang memungkinkan Anda menjadi pemimpin terbaik untuk melakukan tugas Anda di bidang olahraga atau di bidang apapun seperti bisnis dan lain-lainnya, dan menjadi pemimpin terbaik untuk tim dan untuk setiap keadaan yang Anda hadapi. Singkatnya, pemimpin terbaik untuk tim, untuk Anda, dan untuk hidup Anda. Ini adalah presentasi dari kami, sudah hampir mau selesai. Ini kita mau jelasin sedikit tentang metode ADN, program yang kita akan ngajar yang mulai di bulan Mei. Jadi metode ADN yang namanya transformasikan pemimpi yang ada di dirimu. Metode ADN atau singkat ADN ini ada berhubungan memang dengan singkat yang DNA dan bicara tentang 6 langkah dari metode ini. Jadi kita ada rencana untuk program intensif ini 2 bulan yang ditunjukkan para atlet olahraga apapun, pelatih, asisten, manajer, dan semua orang yang ingin memasukkan alat kepemimpinan pribadi dan interpersonal. Kita akan ada 12 kelas teorik dan 5 kelas yang kita akan ketemu langsung, kelas mentoring. Setiap kelas kita andalkan setiap 2 minggu. Setiap Rabu
pukul 10 pagi. Kita akan bagi program ini di dalam 2 modul. Kelas 1 akan dibagi 3 subkelas yang kita akan bicara tentang apa itu dan apa yang dilakukan seorang coach. Kita akan bicara usar model yang ada hubungan pengamat tindakan dan hasil. Kita akan bicara juga tentang pengkondisian kita, apa yang pengaruh kondisi kita. Dan setelah kalian mengikuti 3 kelas online ini, akan kita ketemu langsung di mentoring yang pertama untuk bahas apa yang kalian belajar dari kelas-kelas yang terekam. Di kelas 2 ada 3 subkelas yang kita akan bicara tentang zona-zona aksi kita, yang zona yang pengaruh langsung tindakan dari kita, yang nggak pengaruh langsung dari kita juga, dan kita juga akan bicara tentang zona ini yang faktisitas, zona yang bagaimana kita bisa berhubungan dengan sesuatu yang tidak dapat dirubah. Bagaimana hubungan kita dan realitas. Dan tentu saja di kelas mentoring kita akan bahas hal-hal tersebut. Di modul 2, kita sudah mau masuk ke teori pengamat, domain utama, koherensi pribadi, realitas saat ini, dan realitas yang kita inginkan. Bahas di mentoring tentang tanggung jawab kita. Dan di kelas 2 ini, di 3 kelas terekam terakhir, kita akan discuss tentang metode kita. 6 langkah dari metode ADN kita. Langkah pertama adalah mengamati diri. Langkah kedua, temukan. Yang ketiga dan keempat ada hubungan masing-masing, soalnya setelah kita mulai mengamati diri, kita pasti akan ketemu tindakan dan percakapan kita yang harus di-stop, harus hentikan, dan ada yang tindakan yang percakapan dan lain-lainnya yang harus dimbiasakan. Untuk masuk ke langkah kelima, yang kita berdesain tindakan, percakapan, keputusan yang baru. Untuk di langkah yang terakhir, bertindak salah. Dan di mentoring yang terakhir kita sudah akan discuss tentang bagaimana kita beraksi secara bersadar yang reflektif. Ini ada, kalau ada yang perlu tentang info tentang program ini adalah website kita. Mungkin Leonardo akan tulis di chat bagaimana kita bisa berkomunikasi. Presentasi kita sampai di sini. Terima kasih banyak semua sudah hadir, sudah ikut webinar pertama kami. Semoga bisa ketemu lagi di waktu kita andalkan program coaching ini. Jadi sekali lagi, terima kasih banyak.